Kelompok saya akan memaparkan mengenai perbandingan kontribusi yaitu Mamdani, Sugeno, dan Sukamoto. Oke, untuk anggotanya ada Dwi Iwan Setiawan, Ridho Rizky Pribadi, Ahmad Rizkyadi, kemudian ada Muhammad Taufik H. Oke, di sini ada pembagian yang pertama. Jadi metode Mamdani ini menghasilkan output berupa fase yang kemudian difungsikan menjadi nilai akhir. Nah, metode ini cocok untuk sistem berbasis sepakat karena logikanya itu intuitif meskipun proses perhitungannya itu cukup kompleks. Kemudian metode Sugeno itu menghasilkan output berupa nilai Kripps baik berupa konstanta maupun fungsi linear sehingga lebih efisien dan cocok digunakan dalam sistem kontrol otomatis. Kemudian ada metode Sukamoto di mana menghasilkan output Kripps dari setiap aturan melalui fungsi keanggotaan monoton. Lalu menggabungkannya dengan kata-kata yang berbobot membuat prosesnya itu lebih terstruktur namun sedikit lebih rumit. Baik, selanjutnya ada metode bentuk outputannya, yaitu metode Mamdani menghasilkan output dalam bentuk fase yang kemudian harus melalui proses difusifikasi agar dapat digunakan sebagai nilai numerik sebaliknya. Sugeno secara berlangsung menghasilkan output Kripps menggunakan fungsi konstan atau linear. Adapun pada Sukamoto output juga berupa nilai Kripps, tetapi setiap aturannya menghasilkan nilai Kripps sendiri yang kemudian digabungkan dengan metode rata-rata yang berbobot. Oke, selanjutnya akan kemudian di sini ada bentuk konsekuen aturan di mana pada metode Mamdani konsekuen atau bagian band-nya dari aturan bentuk ukuran limit seperti cepat, lambat ataupun juga sedang. Pada metode Sugeno menggunakan fungsi matematis sebagai konsekuen, misalnya z sama dengan 0,5 x tambah 0,2 y tambah 5, sedangkan Sukamoto mengisyaratkan bahwa konsekuen adalah fungsi keanggotaan monoton kualitas. Yang artinya hanya satu nilai output yang ada terkembalikan untuk setiap nilai alternatif. Kemudian di sini ada proses verifikasi, di mana karena output Mamdani berupa Fuji, maka diperlukan proses verifikasi seperti metode centroid atau bisektor untuk mengubahnya menjadi nilai akhir. Metode Sugeno tidak memerlukan verifikasi karena hasil akhirnya sudah berupa angka. Pada Sukamoto, walaupun hasil akhirnya berupa angka, prosesnya tetap melibatkan perhitungan nilai Kripps dari setiap aturan dan dirata-ratakan berdasarkan probabilitas yang berbeda dari Mamdani maupun Sugeno. Untuk selanjutnya kompleksitas dan efisiensi. Grafis Mamdani cenderung lebih kompleks dalam perhitungan, terutama pada bagian verifikasinya. Sugeno ini lebih efisien dan secara komputasi karena langsung menghasilkan output yang numerik. Dan Sukamoto ini berada di tengah karena menghasilkan outputnya Kripps. Proses pencarian nilai dari fungsi keanggotaan monoton, bisa memakan waktu apalagi jika jumlah aturannya yang banyak. Untuk kesesuaian dari aplikasinya, pada Mamdani ini sangat sesuai untuk sistem perhitungan sederhana dan sistem berbasis aturan linguistik yang mudah dipahami manusia. Sugeno ini lebih cocok untuk sistem prediksi optimasi dan pengendalian adaptif seperti pada unphase. Sedangkan Sukamoto ini digunakan dalam sistem yang menuntut penelusuran. Nah, untuk manusia ini ada aspeknya itu yang pertama tip output. Kemudian diperlukan Fuji, sebenarnya itu Kripps, dan Sukamoto itu juga Kripps. Dan untuk aspek yang fungsi verifikasi, Mamdani yang minimum, Sugeno yang linear atau konstanta, dan Sukamoto yang fungsi yang monoton. Kemudian pada metode verifikasi yang ketiga, centroid. Pada Mamdani-nya Sugeno tidak perlu, Sukamoto-nya weighted atau rata-rata berbobot. Aspek pada yang keempat, kompleksitas perhitungan. Mamdani ini yang tinggi dan Sugeno-nya yang lebih rendah dan Sukamoto-nya yang lebih sedang. Untuk interpretasi output, Mamdani-nya yang lebih mudah diintuitif dan Sugeno-nya kurang intuitif. Dan ya, untuk Sukamoto-nya lebih jelas tapi prosesnya kompleks. Dan cocok Mamdani cocok untuk sistem berbasis pakar dan linguistik, dan Sugeno cocok kontrol adaptif dan sistem yang real time.
Sukamoto lebih cocok sistem pengambilan keputusan dengan logika yang kuat. Dan aspek yang ketujuh, mengenai output aturannya pada hasilnya Fuzzy set. Sugeno outputnya menghasilkan nilai trips atau angka, dan Sukamoto menghasilkan nilai trips dari fungsi keanggotaan yang monoton. Selanjutnya untuk perbedaan secara keseluruhan, yang pertama itu pada Fishmondani. Jadi Fishmondani itu merupakan metode interferensi Fuzzy yang paling intuitif dan mudah untuk dipahami karena dapat menghasilkan output dalam bentuk Fuzzy yang kemudian didekodifikasi menggunakan metode seperti centroid. Metode seperti ini sangat cocok digunakan pada sistem yang melibatkan pakar atau pengetahuan berbasis linguistik, meskipun perhitungannya secara relatif itu kompleks. Kemudian untuk Fishugeno itu merupakan metode interferensi Fuzzy yang menghasilkan output berupa nilai kris atau angka, baik dalam bentuk angka maupun dalam bentuk persamaan linear, sehingga proses perhitungannya itu bisa lebih efisien dan cocok untuk sistem yang membutuhkan respon yang cepat seperti kontrol otomatis. Namun dalam interpretasinya logikanya tidak seintuitif Mamdani. Dan yang terakhir yaitu Fish Sukamoto, yaitu fish yang juga menghasilkan output kris atau angka, tetapi melalui aturan Fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang monoton, yang naik ataupun turun. Dari setiap aturan yang dihasilkan dapat menghasilkan nilai tunggal yang kemudian dikombinasikan menggunakan rata-rata berbobot. Metode ini memberikan hasil yang lebih terstruktur, namun lebih rumit dalam proses perhitungannya dibandingkan Mamdani dan Sugeno. Yang terakhir ada kesimpulan yang dapat disimpulkan dari paparan ini, yaitu metode Fishmondani, Sugeno, dan Sukamoto itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing tergantung dengan kebutuhan pada sistem. Mamdani lebih unggul dalam prestasi yang mudah dan cocok untuk sistem yang berbasis linguistik, sedangkan Sugeno lebih efisien secara komputasi dan cocok untuk sistem yang real time. Dan yang terakhir, Sukamoto itu lebih cocok untuk sistem yang mengharuskan untuk memberikan hasil output yang lebih terstruktur, meskipun memerlukan perhitungan yang lebih kompleks. Mungkin cukup sekian dari paparan kelompok kami. Bila terdapat kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.